Kali ini kita masih membahas mengenai sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Dan yang kita bahas pada subbab B yaitu perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja. Berikut beberapa sebab diperlukannya perlindungan bagi tenaga kerja. Di antaranya yang A, lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas pekerja. Yang B, pembebanan hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara penyedia lapangan kerja dengan pekerja atau buruh, ini menyebabkan suatu ketimpangan secara tidak langsung. Yang C, pekerja atau buruh diperlakukan sebagai objek. Dalam hal ini, seorang pekerja atau buruh diperlakukan tak ubahnya alat untuk menghasilkan keuntungan besar, sehingga berakibat kesewenang-wenangan pengusaha, tuntutan kerja maksimal sebatas upah minimum, kurang diperhatikannya masa kerja. Yang D, diskriminasi golongan. Hal ini sering terjadi di masyarakat seperti mengenai jenis kelamin, ras, latar belakang sosial, fisik, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, hukum ketenagakerjaan. Negara Indonesia memberikan jaminan terhadap tenaga kerja dengan membuat peraturan tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut. Yang A, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang B, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan D, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya yang ketiga, objek perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi objek utama perlindungan tenaga kerja adalah orang yang berkebutuhan khusus, anak, dan perempuan. Yang pertama, orang berkebutuhan khusus. Menurut ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja difabel atau berkebutuhan khusus mewajibkan memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajatnya. Yang B, anak. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak-anak dalam pengecualian bagi anak yang telah berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik dan mental dan sosial anak tersebut dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yang C, perempuan. Di samping perempuan pada umumnya, dalam hal ini pekerja atau buruh, merupakan yang menjadi sasaran utama adalah perempuan di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil. Selanjutnya yang keempat, jenis-jenis perlindungan tenaga kerja. Menurut Supomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis. Yang pertama, perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Selanjutnya yang B, perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Selanjutnya yang C, perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan. Berikut penjelasannya. Yang A, keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.
Pertama, melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan kerja. Ketiga, agar pekerja dan orang di sekitarnya terjamin keselamatannya. Dan keempat, menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Selanjutnya yang B, pengupahan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, diantaranya meliputi: pertama, upah minimum; yang kedua, upah kerja lembur; yang ketiga, upah tidak masuk kerja karena berhalangan; yang keempat, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan; yang kelima, upah menjalankan hak waktu istirahat kerja; yang keenam, bentuk dan cara pembayaran upah. Yang C, jaminan sosial tenaga kerja. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Program jaminan sosial tenaga kerja terdiri sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja; yang kedua, jaminan kematian; yang ketiga, jaminan hari tua; dan yang keempat, jaminan pemeliharaan kesehatan. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan jangan lupa bisa karena terbiasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.